seorang pemain harus dimainkan, itu enggak apa-apa, silakan aja karena preferensi pribadi, tapi harus menyadari bahwa itu hanya preferensi atau rekomendasi pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam kondisi sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang selalu setia membahas tentang tim nasional kita, Garuda. Ini kita sejenak sedikit terlempar atau melemparkan diri kita dari hiruk-pikuk hal yang aktualnya ya, yang berita-berita aktualnya yang belakangan ini pastinya berita-beritanya atau kita sedang disibukkan dengan persiapan untuk Piala AFF atau Asian Championship. Kita sedikit keluar dari situ, dari sesuatu yang aktualnya, kita kembali ke timnas kita dan kemudian membahas tentang sesuatu yang sifatnya agak umum, general, dan mungkin juga sedikit lebih berbau abstrak dan konseptual mungkin barangkali ya. Dan apa itu? Nah, ini tetap menarik pastinya buat kita untuk dikaji karena ini mengandung edukasi ya, berkenaan dengan bagaimana pemain-pemain kita diputuskan untuk bermain atau berada di line up, menjadi starting, dan seterusnya. Dan yang akan saya bahas kali ini, saya akan lebih spesifik dengan berkenaan dengan bagaimana sebuah isu itu berkembang atau menggelinding liar lah ya di masyarakat atau di antara supporter atau di antara fans tim nasional kita, terutama dengan preferensi saya pingin pemain ini bermain, "Loh pemain ini kok nggak main? Loh padahal pemain ini bagus kenapa kok tidak main?" Dan seterusnya. Sementara itu yang diputuskan oleh pelatih kadang berbeda sekali dengan apa yang kita pikirkan atau yang kita prediksikan, yaitu kenapa kok pemain ini ada di line up sementara pemain ini tidak. Dan contoh yang paling konkret tentu saja adalah Eliano Reinders dan kemudian sempat juga dibandingkan dengan eee, istilahnya secara kualitas ya dengan pemain-pemain di liga lokal kita yang ternyata justru mereka lebih bisa masuk ke line up atau malah menjadi starting ya. Meskipun sebenarnya kemarin juga sudah mulai berkurang ya. Kalau dari liga lokal kemarin yang masih bermain artinya menjadi starter ya pastinya Rizky Ridho ya. Ada lagi enggak selain Rizky Ridho? Saya kok agak lupa kemarin. Coba di pertandingan-pertandingan yang terakhir kemarin ya, di kualifikasi round 3 Piala Dunia kemarin melawan Arab, Jepang, selain Rizky Ridho siapa ya? Saya kira cuma Rizky Ridho ya. Yang lainnya baru akan masuk sebagai pengganti. Tapi dari situ juga tidak hanya soal starter ya, tapi kadang tentang pengganti sekalipun atau pemain-pemain yang ada di bench sebagai pemain cadangan, itu juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu tidak sama dengan apa yang terrealisasi di lapangan atau yang diputuskan oleh pelatih. Dan ini kadang-kadang malah melahirkan spekulasi, pendapat, opini yang liar di masyarakat yang kemudian akhirnya justru malah menjadi komodifikasi pemberitaan yang kadang juga antara sisi opininya, sisi-sisi kompornya itu lebih punya porsi atau mendominasi dibandingkan dengan sisi-sisi data atau informasi faktualnya. Nah, ini yang kemudian beberapa pemain kemarin, terutama yang saya contohkan yaitu Eliano Reinders, kenapa tidak masuk di SP dan kemudian ketika masuk di SP kenapa tidak dimainkan? Karena kalau sisi objektifnya begini, sisi objektifnya jelas para pemain itu semuanya punya track record yang tercatat secara objektif dan itu semuanya tercatat. Pertandingan-pertandingan mereka di klub masing-masing, berapa minute play mereka, berapa lama mereka bermain, apakah mereka menjadi starter atau pengganti, pada menit berapa mereka dipasang, berapa lama, terutama berkenaan dengan total durasi mereka bermain di lapangan atau disebut juga dengan minute plays ya. Nah, minute play ini yang akan menentukan seberapa ibaratnya seberapa adaptif pemain itu
ketika bermain di lapangan, baik secara individual maupun ketika dipasangkan sebagai sebuah tim. Nah, maka dari itu akan muncul ranking kemudian, mana yang lebih siap untuk diturunkan dan mana yang masih belum siap untuk diturunkan, meskipun dia masuk di line up, ya. Jadi itulah yang kemudian menetapkan, seseorang pemain bisa menjadi starter atau bukan. Kalaupun menjadi starter, nanti itu pun juga di-ranking-kan dengan posisi yang sama. Karena kan di posisi yang sama misalnya di, center back misalnya, di center back, di pemain belakang itu kan juga ada beberapa dan itu pastinya akan punya level atau ranking, siapa yang akan menjadi starter dan kalaupun ada pergantian, siapa yang menjadi pilihan pertama, dan seterusnya gitu ya, ada pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, berbicara tentang itu secara objektif, tentu saja para pemain atau kita bahkan ya fans, itu ya tidak bisa mengalahkan catatan objektif seperti itu. Jadi catatan objektif ini pastinya lebih diutamakan daripada sekedar, eee, ibaratnya sisi-sisi emosional, personal, subjektif ya. Misalnya karena tidak tega, kasihan, atau apapun lah yang sifatnya berbau personal ya, atau mungkin kita mengasumsikan berkualitas gitu ya. Karena kan kualitas kalau ngomong ukuran kita sendiri itu kan agak sulit ya, bisa berbeda dengan catatan objektifnya. Karena catatan objektif itu tidak bisa ditipu, berapa durasi bermain di klubnya masing-masing itu tidak bisa ditipu. Nah, itulah yang akan menjadi pertimbangan objektifnya. Maka dari itu justru pertimbangan-pertimbangan objektif semacam ini adalah cara yang paling fair. Jadi tidak menggunakan pendekatan subjektifnya. Kalau ngomong pendekatan subjektif, saya aja misalnya taruh saja, karena saya bukan pelatih, saya bisa menentukan preferensi berdasarkan sisi subjektif saya atau sisi emosional saya juga bisa ya. Misalnya seperti kemarin, pasca Eliano Reinders tidak dipasang ketika bertanding, melawan, China ya, dia hanya dipasang ketika melawan Bahrain dan itu pun sebagai pemain pengganti, itu saya pinginnya dia dipasang. Artinya, saya mempertimbangkan mungkin sedikit banyak asumsi saya tentang skill, tentang, upaya naturalisasi yang dipercepat dan seterusnya, dan itu semua harus dipertanggungjawabkan dengan memainkan dia di, lapangan gitu kan. Nah itu saya secara subjektif, tapi kan ada landasan objektif yang kita tidak bisa mengotak-ngatik itu, karena itu lebih clear ya. Yaitu tadi, ada ranking di mana setiap pemain dengan posisi yang sama pun itu di-ranking-kan berdasarkan track record di lapangan. Dan itu tidak bisa ditipu dan data-data semacam ini sudah dikantongi oleh tim analis. Dan itu tidak bisa diotak-atik dan akhirnya makanya kan kenapa kemarin saya meskipun punya preferensi bahwa, misalnya taruhlah Eliano Reinders ini harus dimainkan. Pertama saya berpikir seperti itu, Eliano Reinders ini harus dimainkan, tapi kemudian karena saya menyadari ada banyak faktor yang dipertimbangkan oleh pelatih yang secara objektif tentunya, itu maka saya menyatakan dimainkan paling tidak meskipun sebentar gitu ya, artinya paling tidak diberikan minute play. Nah, berarti kan ada cara saya bahwa itu sifatnya kemudian cuman rekomendasi dan hak prerogatif pada akhirnya ada di pelatih, karena bagaimanapun juga mereka yang punya, sisi objektifnya, ya, punya data objektif. Nah, tetapi di luar itu semua ada sesuatu yang sifatnya sangat psikologis dan ini menarik untuk dibahas. Yang itu kan sisi objektifnya ya, tapi sisi yang kejadiannya di lapangan yang sangat fluid. Saya akan membagi di 2 area perang ya. Artinya kalau kita membayangkan sebuah panggung atau lapangan untuk gladiator, maka lapangan di tengah sepak bola ini adalah lapangan untuk gladiatornya. Mereka bertarung hidup mati di atas itu. Sementara yang ada di luar lapangan itu, misalnya pemain yang ada di bench, itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa memberikan support, baik itu bersorak, berdoa, atau apapun itu. Mereka cuma bisa begitu. Kenapa? Karena mereka tidak masuk di area pertarungan. Sehingga mereka baru akan bisa bertarung kalau dipanggil untuk bertarung.
Ya, kalau dalam hal pertandingan sepak bola ya dipanggil oleh pelatih. Maka dari itu mereka mau tidak mau harus menjadi ya pemain yang patuh. Artinya ditunjuk main, nggak ditunjuk ya bersiap aja di bench gitu ya, memberikan berbagai dukungan yang sifatnya mungkin tidak secara langsung ikut bermain. Seperti itu yang dilakukan. Jadi ada dua dua area gitu ya. Dua area dan ketika dalam posisi yang pertandingan berjalan dengan sangat ketat, apakah kemudian kita lantas benar-benar meninggalkan sisi subjektifnya? Enggak juga. Hal-hal yang sifatnya sangat intuitif dan itu sangat dipahami oleh pelatih itu yang di luar jangkauan kita, itu juga dipertimbangkan dalam situasi yang memang membutuhkan keputusan yang sangat cepat dari tim pelatih. Jadi misalnya, dari kemampuan adaptasi ini bukan cuma soal pertandingan loh, tapi ketika, seorang pemain bertemu dengan sesama temannya di luar pertandingan nih. Jadi ketika ngobrol dengan sesama pemain atau dengan pelatih atau dengan tim official, itu pun juga memegang peranan seberapa cepat seorang itu bisa menjadi, klop, tune in atau membangun chemistry. Dan hal-hal yang seperti ini sangat intuitif dan hanya pelatih kadang yang punya intuisi kuat untuk menentukan apakah seseorang itu pada saat itu siap untuk ditunjuk atau belum. Nah, ini yang di luar jangkauan kita ya. Artinya selain ada sesuatu yang sifatnya objektif tadi, ada sesuatu yang memang secara intuitif itu diputuskan dengan cepat dalam situasi yang sangat, misalnya kalau ngomong pertandingan itu tensinya tinggi misalnya, atau terjadi pergantian yang segera harus dilakukan, ada kedaruratan. Misalnya contohnya saja kemarin ketika, Justin Hubner akhirnya mendapatkan kartu merah dan harus keluar dari lapangan, itu kan harus menata ulang secara taktik. Maka harus dilakukan pergantian dengan sangat cepat dan di saat itulah selain memperhitungkan sisi objektifnya tadi, juga mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya masih terakomodir secara subjektif dan intuitif dari sisi atau sudut pandang pelatih. Dan itu tidak bisa ngapa-ngapain, sudah pemain harus patuh terhadap, keputusan yang didasarkan pada kondisi lapangan. Jadi kalaupun misalnya di bench itu ada pemain yang mungkin, eee, dengan tampang yang melas, ada pemain yang sangat berdoa dengan sangat alim, atau ada pemain yang sangat bersemangat dan kelihatan perkasa, itu bukan ukuran. Artinya kita tidak bisa melihat sisi subjektifnya seperti itu. Catatan objektifnya sudah dipegang oleh tim pelatih dan ketika terjadi apa-apa di lapangan, ya orang berikutnya pada level berikutnya inilah yang harus siap untuk dijadikan pengganti kapanpun dipanggil oleh tim pelatih. Nah, cuman begitu aja sebenarnya. Artinya, sisi subjektifnya yang ada di luar sisi lapangan, dengan sendirinya, tanpa disadari pasti akan ditepikan. Ya, yang menjadi titik utama apa? Output yang di lapangan. Soal menang kalah, soal hidup mati. Nah, terus kemudian ketika sebuah kematian ini harus ditolong atau ditunjang lah ya, biar tidak terjadi kematian, atau biar kehidupannya survive, terjadi victory di situ. Ya kita harus siap untuk menggantikan siapa yang terluka, siapa yang pingsan, siapa ibaratnya gitu kalau di peperangan. Maka ini yang akan diambil dan akan ya karena ada aturan batas penggantian, maka yang akan dipanggil pastinya juga atas pertimbangan tim pelatih. Siapa yang berada di urutan pertama, kedua, ketiga, dan itu akan berurutan terus seperti itu tanpa, eee, mengindahkan sisi subjektifnya. Itu pasti seperti itu. Dan sebenarnya pola-pola seperti ini pola yang umum dilakukan dan yang terpenting adalah buat para fans atau masyarakat itu menyadari pola umum ini justru. Dengan menyadari pola umum ini, maka justru kita akan berpikir bahwa yang dilakukan oleh tim pelatih itu sudah sangat fair, artinya sudah sangat objektif dan fair. Dampaknya kalau ngomong secara luas, ini juga akan menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi antara pemain di liga lokal dan pemain abroad atau pemain-pemain diaspora kita. Tidak ada pembedaan, yang membedakan catatan objektifnya. Kalau mau perform, mau menjadi pilihan dan naik rankingnya sebagai pilihan yang diprioritaskan untuk main, ya berarti performanya
dimanapun ketika dia bertanding, misalnya di klub, ya harus bagus. Karena apa? Karena semua catatan itu ada di tangan tim pelatih. Nah, itu yang perlu kita sadari sehingga kita tidak mudah begitu saja memaksakan diri untuk merekomendasikan atau menginginkan ya, hasrat kita. Saya ingin dia yang main, saya tidak ingin dia yang main ya. Kalau kita, berdasarkan sisi preferensi yang sifatnya subjektif dan emosional itu, maka dugaan-dugaan bisa saja akan muncul kemudian ya, misalnya dengan, dugaan adanya pemain titipan dan seterusnya. Itu kan bisa jadi muncul karena sisi emosional dan sentimen kita ya. Itu yang perlu kita pahami dan kemudian, ya kita harus bisa bersikap lebih bijaksana dan dewasa dalam menyikapi ini, bahwa kalaupun kita punya preferensi, seorang pemain harus dimainkan, itu enggak apa-apa, silakan aja karena preferensi pribadi, tapi harus menyadari bahwa itu hanya preferensi, atau rekomendasi pribadi. Selebihnya yang punya catatan objektifnya ya tim pelatih. Nah, begitu kira-kira. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, semoga ini bisa mengedukasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.